Warung Bola. Halo jajanku, kembali lagi bersama kami Mafia Sawer di program kesayangan kalian, Warung Bola. Ada John Albert di sini Dan John Paul di sini bakal menemani setelah selama 30 menit ke depan. Kita akan bawakan berita luar biasa di kabar sejarah. Gak bahaya Saya si John Gu, karena kita selain membahas sepak bola, kita juga nyenggol pemerintah negeri Konoha. Bahaya. Ya kan, tapi pertama kali ini kita kan siaran di minggu Ya, ini. ya, di minggu ini. Kita ucapkan untuk Bapak Siapa? Presiden terpilih, Bapak Oh Prabowo. iya, Pak Selamat Prabowo. bertugas. Selamat bertugas, Pak. Ya. Terus apa lagi? Terus? Hati-hati dengan wakil Anda, masa begitu juga? Enggak dong. Enggak mungkin. Enggak dong. Gimana? Terus untuk Bapak Jokowi, terima kasih sudah berjuang untuk Indonesia selama ini. Benar. Dan perjuangannya sudah dilanjutkan oleh anaknya kan sekarang. Iya dong. Benar. Kebaikannya Pak Jokowi semoga dilanjutkan. Benar. Itu dia. Dan selain itu kita juga akan melanjutkan soal Borneo FC vs PSBS di Stadion Patakan Balikpapan Jumat 20 Oktober 2024. Jongo. Benar sekali, Jonku. Jadi tinggal satu tim di Liga 1 yang belum menderita kekalahan, yakni Persib Bandung, Persebaya dan Borneo FC yang sebelumnya tak terkalahkan hingga pekan ke-7 sudah menikmati pahitnya kekalahan pada pekan ke-8. Borneo FC baru saja menelan kekalahan perdana musim ini, itu setelah mereka ditekuk Persis Solo 3-2 pada tanggal 19 Oktober lalu. Hasil itu membuat posisi mereka melorot ke tangga kelima klasemen sementara. Banyak karena itu maksud kita mengusung misi bangkit ya, karena ketika menjauh PSBS di Stadion Patakan Balikpapan Jumat malam bukan cuma bisa menang lagi, tapi juga harus mengangkat posisi di klasemen sementara ini, Jongo. Benar sekali, Jongo. Jadi bermain di kandang jelas menjadi keuntungan, apalagi Persita Hitam punya catatan bagus saat bermain di kandang musim ini. Dari 3 laga musim home, Borneo FC meraih 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Hebatnya mereka selalu mencatatkan clean sheet di 3 laga kandang itu. Artinya ini pertahanan menjadi begitu solid setiap Borneo FC bermain di kandang. Benar sekali, dan hal itu juga telah jadi modal bagi tuan rumah. Tapi ya kewaspadaan ini harus ditambahkan saat ini karena PSBS sedang on fire di laga-laga terakhirnya, Jongo. Benar. Dan di promosi ini tengah berada di perbincangan terbaik. Mereka selalu menang dalam 2 laga pamungkas. Mereka mencetak 4 gol dalam 2 laga itu. Akhirnya PSBS biak bangkit, Jongo, ya setelah terpurukan. Tapi ini musuhnya Borneo habis ini. Ya. Apa ya? Lawan tim Kalimantan. Benar. Jadi tim dari timur, Ya. tim dari Waktu Indonesia bagian tengah juga. Benar. Jadi bagi Borneo FC kemenangan sangatlah penting sebab 3 poin akan menjadi posisi mereka untuk tetap berada di atas klasemen musim ini atau bahkan kembali ke posisi puncak, menggeser Persebaya Surabaya yang di laga terakhir yang mampu imbang 1 sama dengan PSM Makassar. Apa itu? Salah lagi. Apa? Nggak TV. Kenapa? Tetap di atas papan klasemen. Tetap di atas papan klasemen. Kalau di bawah klasemen kan Arema. Berarti di atas klasemen. Iya. Ndogore gini. Nanti kita tuh Nah, tulisannya BRI Liga 1. iya, dijebol istilahnya klasemennya kita. Dan Jongo, berikut PSBS pun bahwa misi pembuktian mereka akan berkejaran dengan adil untuk membuktikan diri sebagai tim debutan yang terbaik di kasta tertinggi Indonesia. Dan berikut grafis posisi kita dan juga 5 laga terakhir. Ini kan PSBS kan Borneo FC belum pernah ketemu loh. Iya. Kok tiba-tiba head to head 5 laga terakhir kan tidak mungkin. Sudah pernah. Oh, sudah pernah. Dulu ya. Kan Borneo tim baru, begitu. Dulu kan tim itu ceritanya tim baru, Kan? begitu. Ya kan sudah pernah ketemu. Iya, ini tim yang aneh loh. Supporternya lebih tua dari tim yang didukung, kan Iya. aneh gitu. Berarti supporternya sudah bisa melihat masa depan, Jongo. Nah, memang untuk mantan PSBS ini sudah mencapai posisinya ya. Iya. Sangat mengandalkan sisi serangan, Jongo. Benar. Sebab catatan pertahanannya juga tak begitu baik. Karena tim Badai Pasifik ini julukan PSBS sudah mencetak 11 gol dari 8 laga. Mereka masuk dalam jajaran 4 besar tim paling produktif. Ada Mas striker Alexandro yang jadi pemain paling moncer untuk urusan menjebol gawang lawan. Nama timnya keren dan gue julukannya Badai Pasifik.
Ini yang ngasih julukan bener-bener goblok. Padahal Pasifik tidak di situ. Ya Tuhan. Jadi pemain asal Brasil itu mencetak 3 gol dalam 2 laga pamungkas. Dia akan kembali menjadi andalan di lini depan PSBS Biak. Dia bisa jadi pemain pertama yang mencetak gol ke gawang Borneo FC yang saat bermain di Stadion Batakan musim ini. Cuman PSBS Biak harus waspada sebab saat lini depan mereka sedang bagus, lini belakang malah keropos. Mereka berada di urutan ketiga, tim paling banyak kebobolan, sudah 12 gol bersarang di gawang mereka dalam 8 laga. Waduh, berarti satu kali mas dia sudah pasti kebobolan itu. Nah ini contoh back asal Brasil yang sudah malah mengintan ini ya juga harus menepi karena akumulasi kartu contoh yaitu akan digantikan oleh Doni Mononim dan absennya Jamerson bakal jadi dampak besar sebab dia selalu menjadi pilihan utama di lini belakang PSBS Biak dan kesempatan itu yang akan dimanfaatkan betul oleh tuan rumah. Ini sudah apa sih ini? Sudah kebobolannya 12 gol dalam 8 laga. Dia harus kehilangan backnya daripada pusing-pusing. Situ mending semen aja sekalian. Gawangnya tidak apa-apa. Tapi kan ini untuk menepi ya. Menepi karena akumulasi kartu. Oh, bukan menepi karena nanti digantiin sama anaknya gitu. Anda bukan begitu. Anda nggak menipi. Iya. Habis ini kena somasi. Iya. Saya takut kalau ini tiba-tiba tukang bakso ini. Tiba-tiba ada tukang bakso gedor-gedor, kalau beli satu tidak apa-apa. Itu yang datang satu meleton. Ini lebih parah lagi. Hal yang sudah berikut adalah grafis 9 pemain dan player tua dari kedua tim. Sekaligus kita menutup perjumpaan kali ini. Kita akan kembali lagi setelah pariwara yang berikut ini. Tetap stay tune di Jawa Pos TV. Tukang bakso. Aduh, aku lapar. Ya, aku lapar. Bring that ass back like a boom, 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 boom. Saksikan Auto Madness, program acara yang menghadirkan informasi seputar dunia otomotif di Indonesia. And this is Auto Madness. Komunitas ini wadah kita untuk berkumpul. Seluruh biker-biker di Indonesia Indahnya berbagi di jalan. hati-hati, jaga ketertiban lalu lintas. Auto Madness hanya di Jawa Pos TV. Auto Madness, your automotive and lifestyle TV show in Indonesia. Deretan video lucu dan unik dari netizen yang viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asik dan menarik. Lagi asik-asiknya main dorong-dorongan sama Besti yang naikin kursi roda, nggak taunya beneran kena batunya nggak tuh? BJPK, viral jempol, viral kocak. Hanya di Jawa Pos TV. Ya. Ini yang penting kan gue ya. Kan kemarin Pak Prabowo saat menjadi presiden setelah dilantik kan dia mengucapkan salam. Benar. Saya juga ingin mengucapkan salam. Siapa telepon Prabowo? Ada orang istana negara kan yang menelpon Anda? Tapi jangan gue ini yang penting jangan gue ya. Sing pengen salam. Ya kalau kamu mau cabut dan dibacakan di berita langsung aja hubungi kontak yang ada dan gue jadi siap kata agar selalu bahagia dan bisa pergi ke Italia nonton Banjai Jesus di Venezia dan gue. Ini kok lagi Kita angkat telepon aja. Robert Dejavu ya. John gue. Halo, Kenapa? Bapak Presiden ini John Pandu. Ini sedang ziarah Bapak Presiden. Kok bisa itu bro? Dah. Ya Johnku, langsung aja di segmen kedua kita akan bahas soal Samet Padang versus Dewa United di Stadion Haji Agus Salim Padang.
Jumat 25 Oktober 2024 jam 3 sore Jonku. Woi, Jadi misi Padang. jadi misi bangkit, dua tim terluka. Bener. Jadi dua tim terluka ini Tim kesakitan ini. iya, tim kesakitan ini Liga 1 musim 2024-2025 dikenal tak ramah pada para pelatih, tak peduli pelatih lokal ataupun pelatih asing. Baru 7 laga berjalan, sudah ada 6 pelatih yang dilengsarkan dari kursi pelatih. Benar, dan memang salah satunya ada Semen Padang yang mencatat Henry Susilo dan kini digantikan oleh Eduardo Almeida yang tak bisa disebut baru di Liga 1. Benar. Wow. Jadi Almeida sudah menjalani 1 laga bersama Semen Padang musim ini. Hasilnya mereka kalah 2-3 dari sesama tim promosi PSBS Biak 18 Oktober lalu. Namun optimisme tinggi diusung tim dengan julukan Kabau Sira itu selepas laga pertama bersama Almeida. Benar, dan memang ajang ini untuk membuktikan optimisme itu tersaji di pekan ke-9. Kali ini mereka menghadapi Dewa United, dan Semen Padang dan Dewa United memiliki nasib yang hampir sama Jonku, alias bapuk-bapuknya Jonku. Dan memang Semen Padang belum pernah menang dalam 5 laga terakhir atau sejak pekan ketiga. Dan sementara Dewa United belum menang dalam 4 laga beruntun ya. Iya, benar. Jadi antara pekan ketiga melawan 4 laga beruntun. Ini 2 tim tolol saling bertemu. Saya suka ini. Sebenarnya kalau lagi sakit ke dokter lah ya. Iya, ini malah tanding. Malah tanding. Iya. Malah gimana sih kedua tim ini? Jadi Iya. akan bertemu di Stadion Haji Agus Salim malahan ya. Benar. Semen Padang besok sore. Laga yang juga tak salah jika disebut sebagai sebuah penilaian akhir buat pelatih Dewa United Jan Older Rekering. Jadi yang sudah 3 musim bersama Dewa United tak kunjung mampu mengangkat prestasi tim berjuluk Tangsel Warrior itu. Padahal kekuatan mereka ada bahan apa ini? Saya cuma berpikir. Saya cuma berpikir. Jadi kekuatan mereka musim ini cukup baik. Selain para pemain asing yang sudah berpengalaman di Liga 1, mereka juga punya pemain lokal berstatus tim nasional. Benar. Dewa United. Iya. Julukannya Tangsel Warrior. Kan tidak nyambung ya. Dari mana warrior-warriornya? Dewa dan warrior itu statusnya sudah berbeda ya Bu. Kan Kalau Ninja kasta ini sudah berbeda. kan Ninja Warrior kan ada di Tangerang kan tandingnya. Oh, maksudnya jangan jebol-jebol tidak diurusi sama itu. Nenek-nenek ya kan, nenek-nenek stadion. Oh, yang jalannya jebol-jebol Anda akhirnya harus lari-larian, hati-hati itu. Ya. Jadi kalau rumah Anda tiba-tiba digedor sama Bupati Tangerang Selatan, saya diam ya. Kamu- Saya diam ya. Saya diam. Tidak begitu. Nah, berikut Jango. Ini adalah grafis posisi klasmen dan juga head to head laga terakhir antara kedua tim. Bahkan bukan sekedar poin juga, tapi kemenangan ini berbuat 3 poin di sini, Bu. Iya. Semen Padang tentu tak mau kelamaan di posisi terbawah. Mereka harus segera mengangkat posisinya supaya tak terlena dan sekedar lawan di Liga 1. Dan sementara itu Dewa United harus membuktikan kualitasnya sebagai satu pesaing di papan atas. Jelas posisi 12 saat ini tak mencerminkan kualitas hidup yang ada di dalam tim. Ya kita sih berani malah ada degradasi aja ya, tidak apa-apa gitu. Sesekali tuh tim-tim yang baru promosi, yang tim-tim baru itu hilang gitu juga, digantikan oleh tim-tim lama gitu. Saya tuh kangen ada Persekapas Pasuruannya supporternya itu namanya Kapas Mania jalan. Sakera. Oh, iya. Sakera. Iya benar. Sakera benar. Perseta dulu ngaku. Iya. Supporternya namanya Agung. Oh, saya kira Ayu Mani ya begitu. Dan macam itu, mereka masih diperkuat pemain-pemain sekelas Taisi Margawa, Egy Maulana Fikri dan juga Alex Martin. Dan ketiganya akan menjadi tumpuan di depan Dewa United. Apalagi performa Semen Padang di kandang nggak terlalu bagus Ungu. Karena di 4 laga mereka menang 2 kekalahan, 1 hasilnya imbang dan 1 kemenangan. Semen Padang ada kasihan sekali di kandang malah mainnya nggak hebat. Itu pun mending dijual aja lah. Tidak ada yang lain gitu. Harus Semen Padang bikin tim sendiri. Iya, Ya. Semen Padang. Ya kita ganti aja Semen Gresik gitu kan. Ini kenapa jadi promosi semen malah padahal dia tidak mensponsori kita gitu. Ya.
Iki acara awal bol bal-balan gedung bangunan. Iya benar. Gedung bedah rumah. Bukan benar. Jadi masalahnya Semen Padang punya pelatih baru mereka ditangani oleh Eduardo Almeida. Kehadiran pelatih lawas itu jelas ancaman sebab dia sudah hafal betul gaya bermain tim Liga 1. Almeida pernah membawa Arem FC juara Piala Presiden 2022. Si, untuk tim kreatif aku nyaluk tolong ya. Iki Semen Padang harusnya tukang. Iya. Nah, sing liyan-liyane tukang gedor, tukang racik, tukang kabeh tukang. Iya. Lah iki pelatih, pemain, trainer tuh enggak ada tukang-tukang. Padahal Semen Padang. Saya curiga bahwasanya sebenarnya yang bikin tulisan ini adalah AP-nya Semen Padang. Makanya dia dibagus-bagusin dan begitu. Kita pecat itu ya. Ya semua aja Semen Padang bisa masuk ke sini ya. Iya, kita berharap Semen Padang main di Surabaya biar orang yang nulis ini bisa main Semen Padang di Surabaya. Besok kita pecat orang ini dan kasihan. Ya apa maksudku? Itu ya kemenangan ini sangat bakalan jadi ini tantangan bagi Dewa United ya. Karena kan Semen Padang juga terburuk. Jadinya di Liga 1 Dewa United berharap dalam laga ini mereka bisa memaksimalkan untuk dapat 3 poin dan sementara grafis dan pemain dan Jakarta Duos antara Semen Padang dan juga Dewa United. Saya tuh kalau mengimpersonate sesuatu itu sangat bagus sekali. Memang kan habis ini gaji saya naik tuh. Ya. Saya juga main film habis ini. Film apa? Ya jelas horor. Apa yang kau inginkan? Film romantis tidak mungkin. Oke, jadi jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi setelah pariwara yang berikut ini. Tetap stay tune di Jawa TV. Deretan video lucu dan unik dari netizen yang viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asik dan menarik. Lagi asik-asiknya main dorong-dorongan sama Besti yang naikin kursi roda, nggak taunya beneran kena batunya nggak tuh? VJVK, viral jempol, viral kocak. Hanya di Jawa Pos TV. Ya. Siva, herbal berkhasiat tinggi yang sudah terbukti dan tidak diragukan lagi manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit yang Anda derita dengan minum Pro Siva. Sebelum kita mau bablas kemana dulu kita? Gak tahu lah. Iya, malam Jumat. Malam sini kan malam. Ada di mana? Mau ngaji. Mau ngaji. Iya, kita lanjut lagi mau ngaji. Saya mau makan bubur sama uji nyali aja kalau begitu bu. Di rumah hantu begitu. Tapi kalau rumah hantu itu yang punya hantu atau gimana? Ada sertifikatnya atau tidak? Hantu. Iya. Yang punya rumah siapa? Orang. Oh, pusing ya. Udahlah, penting aja dulu. Liga 1 jalan terus selama AFF Cup 2024. Judulnya kok sangat giri-giri begini ya, jalan terus ya. Memang terus kesibukan bakal menyapa timnas Indonesia di akhir tahun dengan coba berkonsentrasi pada putaran ketiga kualifikasi Piala 2024. Timnas Sintayong juga diuji di Piala AFF 2024 dan timnas nasional senior akan berlaga di AFF Cup 2024 kejuaraan antar negara Asia Tenggara yang bergulir pada 8 Desember hingga 5 Januari. Ini mainnya tim U23 aja deh. Iya, nggak perlu lah kita sama senior ya. Jadi melihat kalender kompetisi Liga 1 musim 2024-2025, perhelatan AFC Cup 2024
barengan menandangan jadwal Liga 1. Saat AFF Cup 2024 dimulai, Liga 1 sedang memasuki pekan ke-13. Makasih ya lu. Makasih ya. Dan Liga 1 baru jeda pada 30 Desember, tepatnya setelah menuntaskan pekan ke-17 Liga 1. Artinya timnas Indonesia berlaga saat AFF Cup ya. AFF Cup ini kompetisi bola kasta tinggi masih jalan terus. Berarti harus berbarengan. Ya. Jadi juga tidak mungkin kita manggil pemain-pemain timnas senior yang terutama yang baru pindah negara gitu. Dan juga tidak mungkin. Ya. Jadi ada pemain-pemain dari U23 yang masih akan dipakai ini. Benar, jadi PSSI sudah menegaskan jadwal kompetisi domestik tak akan terhenti di Liga 1 jalan terus. Liga hanya berhenti kalau sudah H-4 FIFA Matchday, selebihnya jalan terus. Termasuk jika yang bertanding adalah tim Indonesia U20 dan tim Indonesia U17. Jadi PT Liga Indonesia Baru juga menambahkan Liga 1 baru akan break saat Indonesia berlaga di ajang SEA Games 2025 di Thailand. Pesta olahraga antar negara Asia Tenggara itu akan bergulir pada tanggal 7 sampai 19 Desember tahun depan. Waduh, masih ada SEA Games lagi. Masih ada SEA Games lagi. Dan PES ini mengatakan dan mengantisipasi manggal pemain. Memang para pemain yang dari Liga 1 akan diutamakan ke Piala AFF, terutama karena Piala AFF bukan agenda FIFA ya. Jadi sehingga klub di luar negeri boleh menolak pemanggilan pemainnya. Jadi misalnya ada cewek Fumu yang ngefans sama Rafael Struik, itu kan dia main di Brisbane. Itu kalau misalnya Brisbane nolak boleh. Terus ada yang suka Rafael Struik lagi. Itu ya banyak ya tidak bisa dipakai. Asnawi selama dalam juga ya. Asnawi kan klubnya Thailand, bukan Korea. Karena sementara PSSI sudah menunjukkan aspek timnya di Piala AFF, dia harus pergi sejauh ini kerap mendapatkan pemain yang akan dipanggil di timnas. Jadi pelatihnya masih Sintayong, dan Sintayong ini juga harus berpikir keras ini mendapatkan pemain di Liga 1 terutama juga. Jadi Sintayong harus sering-sering nonton Liga 1. Walaupun liganya bobrok, Sintayong harus tetap nonton. Dan juga habis Piala AFF dan juga pembagian grup. Berapa? Saya menjadi pusing kalau main nontonnya itu kok. Karena memang kan PLN itu nggak terlalu ini ya, nggak terlalu bergengsi di mata kita yang sudah sombong gitu. Padahal aku mau ngomong kok aman-aman aja itu ngaren. Iya belum, nanti ada itu. Lanjut, dorong ngomong, pusing, wah. Nah, memang itu Sintayong pelatih timnas Indonesia gini lebih sering terlihat di stadion saat ke Liga 1. Dia harus memantau langsung para pemain yang akan dipanggil ke timnas Piala AFF. Sejauh ini sedikitnya dia sudah nonton pertandingan secara langsung, yaitu di Stadion Madia saat pertama kali Malut United bertanding melawan Persebaya Surabaya di Stadion Madia Jakarta, dan juga Persija Jakarta melawan Dewa United. Berikutnya saat Persib Bandung melawan Bon FC di Stadion Jalak Pada. Yang Persib kalah itu ya kan ada Sintayong itu. ya ada Sintayong. Tapi kan Persib kalah lawan Bon FC yang tiba-tiba Asnawi dikata-katain sudah timnya kalah mampu semua ternyata tidak berpendidikan, yang disalahin Asnawi kan. Kocak gini emang timnas Bandung ini. Jadi Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir ingin pelatih asal Korea Selatan itu mau turun ke lapangan untuk melihat para pemain tim-tim Liga 1. Erick juga ingin Sintayong banyak berkomunikasi dengan para pelatih klub Liga 1. Jadi PSSI menyebutnya aksi dari Sintayong itu bagian dari kontrak kerja baru Sintayong dengan federasi belum lama ini. Jadi memang Sintayong harus dekat dengan klub lokal supaya komunikasinya semakin lancar dengan semua pelatih dan klub. Bandar ini yang diinginkan oleh pelatih-pelatih Indonesia kan. Dulu sempat marah-marah, kenapa Sintayong tidak pernah berdiskusi dengan kita gitu. Kenapa Sintayong tidak pernah berdiskusi dengan kalian? Pertanyaan sama, kenapa pejabat negeri tidak mau berdiskusi dengan rakyat di sini? Itu Jongo. Tapi ini juga dimana kan di masa kampanye. Karena masa kampanye itu orang-orang selalu berajak diskusi, ngajakin diskusi Jongo. Habis itu kalau tidak terpilih, ya lupa lagi, kayak gimana lagi kan? Editnya begitu. Dan maksudku, PSSI menyebut aksi dari Sintayong itu bagian dari kontrak kerja baru Sintayong dengan federasi baru lama ini. Memang Sintayong juga harus dekat dengan klub lokal ya, supaya komunikasinya semakin lancar. Dan sebagai pelatih timnas
Indonesia, Sintayong juga harus sering-sering turun ke bawah dengan begitu pelatih Korea pada Piala Dunia 2018 ini bisa melihat langsung kemampuan para pemain. Jadi artinya timnas ini minta Sintayong langsung cari pemain ketika match berada. Gitu. Jadi waktu match dia langsung cari pemain. Nah ternyata tiba-tiba ada supporter di lapangan gitu. Yang dicari dia, wah ini larinya kenceng. Supporter ini jadikan pemain. Pemain apa itu? Pemain UFC. Gitu ya. Apalagi yang bawa bendera itu pas waktu lari ketika timnya kalah. Itu memang ya dua biru memang begitu orang-orangnya. Otaknya memang agak sulit tuh. Yang satu berempati, satunya menganggap punya timnas sendiri. Kan kita sudah tidak dualisme padahal. Jadi bukan hanya melihat dari video-video, tapi bisa melihat semua permainan. Ini akan membantu Sintayong juga. Tentunya ada Sintayong tidak perlu khawatir dengan kualitas pemain Liga 1 menurut PSSI dan PT Liga Indonesia. Baru pemain Liga 1 sudah lebih bagus karena kualitas kompetisi meningkat. Benar, ya. Ada VAR, ada tinggal golden teknologi nantinya. Tapi kan pembenahannya ini pelan-pelan. Jadi tidak bisa langsung dibenahi. Karena langsung dibenahi, ya supporter yang dua tadi itu lebih kaget malah nantinya. Akan lupa. Supporter dua lupa akan kasusnya. Iya, dan gue ya wes lo. Gak kerasa 30 menit ke depan kita mana istirahat Anda dengan gak bahaya tak? Ya bahaya sih. Doakan kita selalu baik-baik saja dan sukses untuk kedepannya. Dan saya pengen salam-salam. Nah, dibacakan di belakang kita langsung ayo pergi kontak ya kan? Siapa yang akan siapa sekarang? Akan selalu bahagia dan bisa nonton Bang J di Venezia Italia Jongo. Ngomong-ngomong soal lupa tadi aku punya lagu. Apa itu? Lupa sama kasus sendiri. Tetap stay di Nersin. Jangan kami mafia sabar pamit undur diri, tetap menyerah jangan berusaha, tetap putus asa. Ayo kita nonton timnas Indonesia. Salam olahraga, salam. Gak bahaya tak? Bahaya. Lupa. Apa? Sendiri. Ingat sama dosanya rival. Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Mendapat jodoh, istri yang begini. Umumnya ya takdirmu nggak bisa diubah, ya wes, ya itu bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam setiap hari pukul 5 pagi hanya di Jawa Post TV. Bring that ass back like a boom, 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 boom. Saksikan Automadness, program acara yang menghadirkan informasi seputar dunia otomotif di Indonesia. And this is Automadness. Komunitas ini wadah kita untuk berkumpul. Seluruh biker-biker di Indonesia, indahnya berbagi di jalan. hati-hati, jaga ketertiban lalu lintas. Automadness hanya di Jawa Post TV. Automadness, your automotive and lifestyle TV show in Indonesia. Update Makan Wena hadir menemani sore Anda dengan ragam menu pilihan yang bisa menjadi referensi jelajah pengalaman kuliner Anda. Kalau udah makan udah geleng-geleng berarti Temani host kita Junung Haha. Update Makan Wena setiap hari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat hanya di Jawa Post TV. Oke, tetap kasihkan Update Makan Wena. Lolos.